Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widya Fitri Nur Ajija dari kelas 2023C dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi teori ekologi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang materi teori feminisme. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata femi atau woman yang berarti perempuan sebagai kelas sosial. Dalam pengertian yang luas, feminisme adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Ratna 184. Dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan feminisme dilakukan untuk mencari keseimbangan gender. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan palagocentrisme. Feminisme juga memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu menyadari adanya perbedaan atau ketidakadilan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, laki-laki dianggap kaum yang lebih mementingkan dirinya. Dan yang keempat, gerakannya didominasi oleh wanita. Nah, terdapat beberapa aliran teori feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik, seperti berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu peran yang digunakan sebagai alasan untuk memberikan tempat yang lebih baik. Yang kedua ada feminisme radikal. Feminisme radikal adalah sudut pandang feminis yang ingin melakukan perubahan radikal dalam masyarakat, dengan menghapuskan semua bentuk supremasi laki-laki dan konteks sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada feminisme marxis sosial. Feminisme marxis adalah analisa status perempuan melalui seperangkat sistem dan struktur sosial. Menurut aliran ini, demonisasi terhadap perempuan tidak disebabkan oleh aksi individu yang terjadi serentak, melainkan secara komunal yang berkaitan dengan kapitalisme. Nah, yang keempat ada feminisme psikoanalisis gender. Percaya bahwa perempuan dapat melalui kerja penalaran, pengambilan keputusan, dan apa yang dianggap adil bagi perempuan berbeda dengan pemikiran umum tentang keadilan. Aliran ini merupakan perlawanan atas tokoh psikoanalisis Sigmund Freud. Yang kelima ada feminisme eksistensialis. Aliran ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaannya di dunia ini. Nah, yang keenam ada feminisme postmodern. Memahami stereotip gender sebagai konstruksi budaya patriarki yang berbentuk melalui bahasa. Untuk itu, aliran ini bertujuan melakukan dekonstruksi atas gender untuk membebaskan individu dengan mendefinisikan pemahaman mereka tentang apa artinya menjadi diri mereka sendiri. Yang ketujuh yaitu feminisme multikultural dan global. Menuntut setiap perempuan di dunia harus dapat membayangkan bagaimana kehidupan perempuan lain dan belajar untuk bersikap toleran di atas perbedaan. Aliran ini mengenalkan cara pandang bahwa perempuan itu heterogen namun mempunyai beragam irisan yang bertaut. Dan kedelapan yaitu feminisme ekofeminisme. Aliran terakhir ini lebih menitik beratkan pada hubungan perempuan secara spiritual pada ekologi yang ada di sekitarnya. Nah, terdapat 3 aliran teori gender. Yang pertama ada teori nurture. Menurut teori ini, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Nah, teori yang kedua yaitu teori nature. Menurut teori ini, adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Nah, teori yang terakhir yaitu teori equilibrium. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan karena keduanya harus bekerja sama dalam membangun keharmonisan dalam kehidupan.
Baik, di sini saya akan mengaitkan teori feminisme dengan salah satu novel yang berjudul Secuil Hati Wanita di Teluk Edan karya Fanny Krismawe. Novel Secuil Hati Wanita di Teluk Edan karya Fanny Krismawe merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang seseorang perempuan bernama Della Eden, istri dari seorang mantan nelayan yang telah beralih profesi menjadi bajak laut di Teluk Eden. Semenjak menjadi bajak laut, kehidupan dan sikap aginsanya berubah kepada Della, sering berbuat kasar, bengis, dan bertindak semena-mena, sehingga Della merasa siksa batin maupun fisik dari suaminya. Namun, Della Eden tetap sabar dan tegar menghadapi gejolak jiwa yang ia alami. Sebagai perempuan yang tegar, ia terus berusaha merubah sikap suaminya seperti dulu lagi. Walaupun hidup menjadi seorang nelayan yang ekonominya tidak berkecukupan, tapi penuh kasih sayang dalam keluarganya. Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kajian feminisme dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe adalah sebagai berikut. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dan bentuk-bentuk perjuangan tokoh utama untuk melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe merupakan masalah dalam penelitian ini karena sesuai dengan isi cerita dalam novel yang berkaitan dengan konsep dasar feminis, yaitu pergerakan perempuan yang merasa tertindas untuk berjuang memperoleh kesetaraan gender atau melawan penindasan. Yang pertama, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada stereotipe atau pelabelan negatif, yaitu tokoh utama Della Eden dituduh berselingkuh oleh suaminya. Tokoh utama dituduh berbohong oleh suaminya. Yang kedua, yaitu kekerasan berupa kekerasan domestik dan kekerasan publik. Kekerasan domestik yang dialami oleh tokoh utama Della Eden berupa kekerasan fisik. Della Eden ditampar oleh suaminya, Della Eden dikurung di dalam kamar oleh suaminya, mendapat perlakuan kasar dari sang suami saat hamil, dan kekerasan emosional. Della Eden dibentak dan diancam oleh suaminya, Della Eden dijauhi oleh putranya, Della Eden ditinggal oleh suaminya dan merasa kesepian. Kekerasan publik yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe, yaitu berupa hinaan dari para tetangga dan saat Della Eden dimaki-maki oleh suaminya di hadapan orang banyak. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk perjuangan tokoh utama melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe berupa yang pertama yaitu pemberian pemahaman kepada sang suami dan anaknya agar mereka bisa memahami perasaan dan keadaan Della Eden, tokoh utama yang sedang merasa tertindas atas perubahan sikap suaminya dan anaknya yang menjadi kasar, semena-mena, dan tidak memperdulikan kondisi Della yang sedang hamil. Nah, yang kedua yaitu mengutarakan pendapat. Hal ini dilakukan oleh Della Eden atau tokoh utama saat ia dituduh berselingkuh oleh sang suami. Nah, kesimpulan dari novel tersebut yaitu kekerasan-kekerasan terhadap sesama manusia dapat terjadi karena berbagai sumber. Satu di antaranya bersumber dari pandangan gender. Jika berbicara tentang gender, maka kaum perempuan yang selalu menjadi objek kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan domestik dan kekerasan publik. Bentuk kekerasan yang dialami oleh tokoh utama perempuan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh tokoh utama perempuan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe berupa kekerasan fisik dan kekerasan emosional. Bentuk kekerasan fisik yang dialami tokoh utama perempuan atau Della Eden dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe, yaitu Della Eden ditampar oleh suaminya, tangan Della Eden ditepiskan oleh anaknya, Della Eden dikurung di dalam kamar oleh suaminya, dan Della Eden dicengkram pundaknya oleh sang suami. Sedangkan bentuk kekerasan emosional yang dialami oleh tokoh utama perempuan yaitu Della Eden dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe, yaitu Della Eden dibentak dan diancam oleh suaminya, Della Eden dijauhi oleh anaknya,
Della Eden diancam oleh anaknya, dan Della Eden merasa sedih saat ditinggal oleh suaminya. Kekerasan publik atau kekerasan yang terjadi di luar. Nah, cukup sekian materi pada video kali ini. Jika ada kesalahan maupun kata yang sudah saya jelaskan tadi, saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.